Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk membahas mengenai rencana supervisi akademik di hari Senin. Selama 2 minggu ke depan kita melaksanakan supervisi dan dipantau bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas. Gitu kan, tugas utama guru adalah mendampingi anak-anak kita di kelas. Gitu. Nah, ada hal yang perlu dikomunikasikan terlebih dahulu untuk Ibu Ida di bahasa Inggris, kemudian Ibu Budi di PPKN. Terima kasih siap ya. Maaf ya, bukan artinya saya mendikte atau apa, karena ini tugas menilai kinerja ya dari rekanan ya Bapak Ibu yang harus kita sepakati ya. Artinya ini merupakan pra observasi kelas ya. Nah, jadi nanti Ibu menyampaikan apa saja yang akan dilakukan di kelas itu, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup dan refleksi akhirnya. Nah, berkaitan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Ya gitu ya. Iya ya Bu ya. Jangan tegang. Nah, yang pertama ya untuk Ibu Wida nih, untuk Ibu Wida. Apakah nanti di dalam kelas itu akan mencoba permasalahan yang diangkat atau belajar seperti biasa saja dengan menggunakan metode pada materi apa misalnya atau bagaimana Bu? Kalau untuk materi bahasa Inggris khususnya saya ambil di kelas 8 ya Pak ya. Untuk materi bahasa Inggris belajar seperti biasa sesuai dengan apa materi yang akan diambil. Contoh salah satunya ya tentang materi pokoknya yaitu siswa mampu membuat kartu undangan atau dalam bahasa Inggris invitation card ya, berupa kartu undangan. Jadi itu materinya ada di kelas 8. Lalu yang saya akan lakukan dari awal pertama masuk ya Pak ya. Iya. Nanti akhirnya diharapkan dengan membuat setiap siswa mampu membuat undangannya secara kreasinya masing-masing. Di situ saya akan mengambil metode jadi sumber belajarnya dari buku, terus dari itu juga dari internet ada, terus salah satunya adalah saya menggunakan metode apa ya Pak, lupa lagi, pokoknya nanti siswa cari sendiri di internet. Dari mulai masuk saya akan dimulai dengan pembukaan ucapan salam, lalu setelah salam saya mengecek ke absensi siswa, lalu sebelum kepada materi berdoa dulu. Setelah berdoa saya memancing siswa materi apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Setelah materi yang akan dipelajari minggu lalu, tanpa menyinggung materi yang akan sekarang, saya akan memantik ini yang hari ini mau diarah kemana. Contohnya karena ini adalah ucapan selamat, ada yang berbagai ucapan selamat ulang tahun atau apa, saya akan memancing, oke, hari ini who is birthday today, siapa yang ulang tahun hari ini, misalkan saya ulang tahun, oke, kalau teman kamu ulang tahun, what will you say, apa yang akan kamu ucapkan jika ada teman kamu ulang tahun. Saya tidak akan masuk dulu ke materi itu dari apa sih. Oh ya Pak, berapa sekarang, misalkan sekarang tanggal 17 tanggal Hari Ibu misalkan. Oke, kalau Hari Ibu apa yang kamu akan ucapkan ketika Hari Ibu. Jadi dipancing dulu siswa. Nah baru saya, materi yang akan dipelajari hari ini adalah kartu ucapan, di antaranya adalah ucapan ini. Coba sekarang lihat ke depan ke Infokus misalkan. Saya cari di Infokus itu ada seperti gambar kue bolu, sebuah kue dan ada lilinnya. Ini gambar apa? Itu Bu, gambar ulang tahun. Berarti waktu itu apa yang kamu ucapkan? Happy birthday. Siswa secara kelompok seperti itu. Nah, sebelum kegiatan itu ya Pak ya. Terus nanti ada yang pakai baju wisuda. Berarti kan itu congratulation. Apa yang akan kamu ucapkan selama graduation. Nah, jadi seperti itu siswa memahami dengan dirinya sendiri tanpa saya menjelaskan materi yang akan dibahas. Lalu siswa, oke, kalau begitu silakan bikin per kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah setelah itu saya beri gambar yang sudah disiapkan KPD, lembar kepada siswa. Coba diteliti gambar ini mana yang mengucapkan ulang tahun, gambar mana yang mengucapkan bela sungkawa, gambar mana yang mengucapkan
mengucapkan happy selamat ada bayi-bayi baru atau selamat graduation atau tahun baru. Jadi siswa menelaah gambarnya sendiri, lalu dari LDKS itu tulis di bawah gambarnya itu apa yang akan kalian ucapkan. Jadi saya memberi LDKS-nya adalah sebuah gambar-gambar saja tanpa menerangkan. Jadi siswa yang mencari ini gambar ini berarti tulis ucapannya ini gambar ini ucapannya ini. Setelah berkelompok, lalu setelah selesai semuanya, masing-masing gambarnya itu ditempel di dalam dinding per grup, ditempel di dalam dinding per grup. Lalu setelah itu siswa yang lain, kelompok yang lain suruh menilainya. Kelompok misalkan grup 1 di kartonnya di sebelah sini, grup 2 ditempel di belakang grupnya masing-masing, lalu dinilai oleh peserta yang lainnya. Misalkan kelompok 2 menilai kelompok 1, kelompok dan seterusnya ya Pak ya. Jadi di rolling suruh menilai. Lalu mereka jadi bukan kita yang menilai, coba kelompok 1 ya dinilai oleh kelompok 2, mana kekurangannya, mana kelebihannya gitu. Nanti kan mereka mengungkapkan pendapat sendiri. Lalu kita diskusikan lagi hasil dari kelompoknya masing-masing, apakah betul atau tidak sesuai pendapatnya dari kelompok yang menilai yang tadi gitu. Nah, setelah itu kita hanya mengawasi saja, memantau saja, biarkan siswa yang berkreasi, biarkan siswa pabaliut di kelas juga tidak apa-apa, ramai di kelas juga tidak apa-apa. Nah setelah itu, setelah dari akhirnya mereka disuruh duduk kembali setelah menilai grup yang lainnya dari teman-temannya, lalu merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Lalu baru saya Pak memancingnya, apa yang sudah kita pelajari hari ini Bu? Tadi kita belajar misalkan invitation card, oke good. Jadi apa yang dipetik tujuannya apa? Baru hasil dari tadi belajar itu apa? Ternyata dari invitation card itu Bu ada ditujukan buat siapa, isinya apa, dari siapanya ada. Jadi ada isi, ada tujuan, ada apa untuk siapa, receiver, isinya dan penerimanya siapa. Oke, berarti itu adalah refleksi dari kesimpulan akhirnya. Nah, lalu setelah akhirnya sebelum ditutup kelas, materi yang akan bahas, oke, hari ini kita selesai belajar hari ini, minggu depan materi yang akan kita bahas adalah apa gitu. Misalkan kita minggu depan kita membuat kartunya, kalau tadi membuat ucapannya saja, kalau minggu depan kita membuat kartunya aja dengan metode apa, misalkan metode PBL atau apa gitu. Luar biasa ya. Jadi kita sudah apa yang disampaikan oleh Bu Ida barusan, jadi kita langsung tergambar ya. Nanti proses pembelajarannya seperti itu ya. Kemudian anak disodorkan permasalahan kan di situ ya, di PBL itu mungkin ya. Kemudian setelah itu anak membentuk kelompok, kemudian dipresentasikan dalam bentuk medianya karton, kemudian tempel di dinding. Kemudian kelompok-kelompok yang lain itu menilai yang ini ke sini ya, seperti window shopping ya. Window shopping. Jadi Ibu mengkolaborasikan antara PBL dengan window shopping untuk memecahkan masalahnya PBL, kemudian untuk aktivitas pembelajarannya window shopping. Luar biasa Bu ya. Masya Allah. Aduh. Antara KKS banyak kerulangannya mengatang nyambung sekali. Jadi sudah terlihat tergambar. Nah gini Bu, jadi mengapa saya komunikasikan terlebih dahulu? Jadi tidak ujuk-ujuk saya nanti langsung ke kelas. Jadi artinya gini, apa yang akan Ibu lakukan, metode apa, tekniknya seperti apa, kemudian melibatkan siapa di dalam kelasnya. Karena kan pembelajaran itu bukan hanya dari guru saja, ya bisa dari buku. Bahkan ada sumber dari luar, misalnya supaya pinter bahasa Inggris saya akan mendatangkan bule di sini. Bisa kan seperti itu. Ini seperti itu Bu. Jadi nanti saya fokus untuk menilainya ke sana. Ya. Nanti ada yang terlewatkan menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu kebangsaan dari awal sesi ya. Ya. Nah, kalau itu kan istilahnya di awal boleh, kalau misalnya Ibu ini di jam ketiga, berarti tidak usah Bu, di jam awal saja, di awal di pagi hari saja, kan di kita kan sudah ada setiap mulai pembelajaran di awal itu menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk penumbuhan karakter cinta tanah air. Berarti Pak ketika di jam kedua, jam ketiga berarti tidak usah ada. Tidak usah.
Cuma kita kaitkan tetap harus ada nilai karakter. Tadi juga ketika penilaian di periksaan antar teman tidak mungkin kan, oh ibu ini salah, saya tidak seperti itu kan. Saya hanya kalau ini jawabannya mendekati ke arah yang lebih baik, kasih emot icon senyum, good job gitu. Kalau misalkan ada kekurangan, kasih emot icon apa. Lalu di akhir pembelajaran, apa senang belajar bahasa Inggris hari ini? Ya aku senang, coba senyum. Kalau yang senang senyum. Jadi kalau yang cemberut tidak senang dengan pelajaran apa yang didapat hari ini. Pak, siap. Jadi udah tertuntut ya dari awal gitu kan. Yang jelas kan dari mulai pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup diakhiri dengan refleksi. Nah itu. Jadi proses penilaian di mana? Kok tidak ada penilaian tertulis? Tidak selamanya bahwa materi itu dilakukan penilaian secara tertulis. Salah satunya anak sudah memperagakan itu bentuk penilaian. Ya, misalnya anak kan window shopping sudah penilaian. Mana kelompok mana yang diam saja, gitu kan. Nanti di sana kalau misalnya ibu ini bagus bu untuk PTK, nanti mana keaktifan kan. Satu tentang peningkatan materinya, pemahaman. Yang kedua peningkatan aktivitas belajar. Kalau di PTK kan begitu, ada dua penilaian, aktivitas dan materi. Artinya pengetahuannya digali, kemudian aktivitasnya misalnya kelompok ini mah aktivitas pembelajarannya kurang, belum muncul, belum mulai muncul gitu kan. Ini sudah berkembang, yang ini sudah bisa menyebar ke orang lain, seperti itu. Ya luar biasa bu. Kita sepakati ya bu ya. Jadi hal yang akan diamati oleh saya yang pertama penggunaan metode ya bu ya. Penggunaan metode, kemudian tadi aktivitas pembelajaran siswanya, kemudian sintaks pembelajaran ya. Di awal kan tujuan pembelajaran tadi ibu, ini bu, di awal pembelajaran ibu secara tidak langsung ibu sudah menyampaikan tujuannya dan materinya sudah sudah tersampaikan, karena sekarang itu tidak usah menjelaskan bu. Jadi dengan pertanyaan pemancing, ya ini apa ini? Kira-kira kalau ada yang gambar seperti ini, ucapannya apa? Gitu kan? Berarti itu sudah ada pembelajaran. Siapa yang ulang tahun, tanggal berapa? Tanggal 3 siapa yang ulang tahun? Nah itu iya, nah itu. Terus saya bu, misalkan, jika teman kamu ulang tahun, apa yang akan kamu ucapkan dalam bahasa Inggris? Happy birthday. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah mengucapkan kalimat, ucapan atau sebuah undangan. Baik ya bu ya. Nanti pada hari H-nya insya Allah apa yang barusan ibu sampaikan ya kita itu yang pertama. Jadi kita ada 3 tahap ibu ya. Jadi kita pra observasi, jadi pra supervisi, kemudian pada saatnya, kemudian nanti di akhir refleksi ibu kita. Ya, siap ya. Makasih bu ya. Kita sama-sama ya. Sekarang bagian ibu. Bagian ibu deh ibu. Pak, saya tidak seperti Bu Wida pintar bicara. Ibu, Masya Allah. Ya. Setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Mungkin Ibu Wida itu kelemahannya dalam komposisi menyampaikan pendapat atau di komunikasinya gitu kan. Ibu mungkin dari segi actionnya nantinya itu. Itu kan setiap orang, bahkan ada tidak bisa orang itu tidak ada yang tidak bisa berbicara gitu, tapi dalam pekerjaan itu sempurna gitu kan. Yang jelas gini bu ya. Jadi di kegiatan hari ini kumpul sekarang itu kita ada kesepakatan. Jadi apa saja yang harus kita sepakati untuk penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh ibu kepada peserta itu. Ya. Jadi saya tidak ujuk-ujuk langsung datang gitu kan. Di akhir di jas gitu kan. Dihukum gitu kan seperti itu. Nah, itu Bu. Misalnya materinya apa, metode yang akan digunakannya apa, sumber belajar yang jelas. Tadi dari Bu Ida sudah jelas. Runtutan acaranya sudah seperti itu. Mau tiasa abdi ada tiasa terang tidak pas diterangkan Bu. Bapak menerangkan sedikit. Apanya? Kalau itu kan tadi terlewat seperti infokus, itu kan masuknya ke alat aja. Infokus, spidol, whiteboard dan lain-lain maksudnya, termasuk karton juga masuknya ke alat ajar gunting. Oke Bu, ya. Atau nanti lagi
tidak apa-apa gitu ya. Yang jelas ini. Jadi nanti pada sesi berikutnya ada beberapa hal yang akan kita laksanakan. Yang pertama ya sekarang artinya sebelum melakukan sesuatu action di lapangan kita membuat komitmen terlebih dahulu. Jadi apa saja yang akan kita amati berdasarkan yang dilakukan oleh ibu sekarang. Jadi tidak apa yang disampaikan sekarang kemudian tidak dinilai ya berarti itu seakan-akan menilai yang lain, itu mencari kesalahan. Nah ini sekarang bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita action di lapangan itu refleksi buat kita nanti ke depan seperti apa, untuk apa? Untuk perbaikan kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, pas pelaksanaan saya hanya memantau saja, tidak akan ikut seperti apa dan sebagainya. Dan di akhir kita kumpul lagi untuk apa? Merefleksi pelaksanaan kegiatan di kelas. Nah, berdasarkan kesepakatan awal, ya gitu kan seperti itu. Misalnya ibu menyampaikan di kegiatan pendahuluan itu persepsinya seperti apa dan bagaimana. Saya cuma akan bertanya begini misalnya, Bu, di kegiatan persepsi ibu tadi menyampaikan ini, gitu kan? Perasaan bagaimana? Anak-anak tergali enggak menurut pandangan ibu? Terpancing tidak gitu kan? Nah itu. Apa saya itu Pak mengaitkan pembelajaran sekarang dengan yang sebelumnya kan? Yang sebelumnya, ya salah satunya seperti itu. Salah satunya. Kalau misalkan Bu, tahu saya ya, kalau mengaitkan Bu, tapi kalau misalkan materinya yang kemarin sudah selesai, Nah itu kita hanya menyinggung saja Bu, Menyinggung saja yang kemarin gitu. Salah satunya mengaitkan dengan pembelajaran minggu lalu tuh artinya di sini bentuknya bentuk abstrak ya. Ya. Jadi bisa saja tadi dikaitkan dengan pemahaman mereka. Jadi istilahnya gini, anak dilahirkan ke dunia ini tidak kosong. Misalnya tadi ya, jangan sampai kita itu menjelaskan pada anak sudah tahu. Ya contoh tadi, anak-anak ini gambar apa? Tidak persepsi bisa juga isu. Karena anak, oh itu mah gambar yang kue ulang tahun. Kira-kira apa yang akan kita ucapkan kalau ulang tahun? Oh selamat ulang tahun, tidak akan selamat datang. Nah itu. Jadi kita itu hanya menggali gitu, menggali potensi anak gitu kan seperti itu. Itu bisa itu bagian dari persepsi juga dengan pertanyaan-pertanyaan pematik. Jadi kadang-kadang kan jenazah saya itu capek ngajar, kenapa gitu? Oh tapi sebuah kelas itu bicara. Ya iyalah kan metodenya metode ceramah. Kenapa kita tidak apa namanya itu? Tidak menggali anak yang bicara gitu. Itu kekeliruan kita, ya kekeliruan kita karena metodenya menggunakan ceramah. Salah tidak? Tidak salah. Cuma kita capek. Dari pagi dari jam 7 sampai pukul 2 metodenya ceramah. Nah, goler sudah juga. Gitu. Jadi biarkan anak yang ceramah, kita yang mendengarkan. Berarti di situ kan kita kembali kepada keberpihakan kepada peserta didik yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran sudah berpusat pada anak, bukan kepada guru. Guru mah hanya memfasilitasi saja. Gitu. Makanya Ibu di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sudah masuk itu Bu. Iya gitu. Ya gitu. Tambahan bahwa setiap anak itu punya minat, punya potensi yang perlu kita tebalkan, yang perlu kita gali, yang perlu kita tebalkan dan kita kembangkan, kemudian tuntun mereka kepada jalur kebahagiaannya, ke depannya ke sana gitu. Intinya ke sana, intinya kita tambahannya begitu ya. Mohon maaf ya Bu ya, itu ya bukan mengguru ya. Dapat ilmu saya. Ya gitu Pak Ginten punya untuk pertemuan ini. Nanti di minggu depan saya akan masuk kelas gitu kan. Tolong diingatkan juga, takut lupa ya. Terima kasih. Kantor Ibu nanti ya dipersiapkan saja dulu hal apa saja yang akan dikomunikasikan di praobservasi ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maupun kan ya. Rasa